dalam beberapa literatur memang tidak secara khusus ayat ini dinyatakan ditujukan kepada siapa. Walaupun dalam beberapa kutipan yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini berkenaan dengan kondisi ketika itu. Anak-anak yatim yang bapaknya, yang ayahnya adalah syahid peperangan bersama Rasulullah, banyak yang terabaikan, banyak yang terbiarkan, baik itu dari sisi pengasuhan, dari sisi pembiayaan, dari sisi pendidikan. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah, mestilah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kondisi mereka. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka berkata bertutur yang benar. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam beberapa literatur memang tidak secara khusus ayat ini dinyatakan ditujukan kepada siapa. Walaupun dalam beberapa kutipan yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini berkenaan dengan kondisi ketika itu, terkait fenomena-fenomena orang-orang yang abai terhadap hak-hak anak yatim, terkait kondisi bagaimana anak-anak yatim yang bapaknya, yang ayahnya adalah syahid peperangan bersama Rasulullah, banyak yang terabaikan, banyak yang terbiarkan, baik itu dari sisi pengasuhan, dari sisi pembiayaan, dari sisi pendidikan. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan, sebagai teguran pada orang-orang yang abai terhadap kondisi anak-anak yatim yang ada ketika itu. Abul Fida Ismail bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan, yaqulu ta'ala muhadziran min akli amwalil yatama zulma wa udwana. Allah Ta'ala memberi peringatan agar tidak memakan harta anak-anak yatim secara zalim dan secara berlebihan. Wa mukhawifan mimman fa'ala dzalika, dan memberi ancaman, menakut-nakuti orang yang melakukan itu. Maka secara sekilas dari komentar Ibnu Katsir ini, kita menangkap bahwa ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang mengurus anak yatim ketika itu, supaya hati-hati, supaya waspada terhadap sistem pengasuhan anak yatim. Akan tetapi Ibnu Katsir melanjutkan ancaman atau peringatannya itu nampak dikhususkan. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, mukhawifan itu kepada siapa? Ayyakuna fi halihi ma'a auladihi ba'da mautihi misla ma fa'ala bihim. Kata Ibnu Katsir, ini tujuan Allah memberi peringatan ini adalah agar kamu hati-hati mengurus anak yatim. Karena andaikan lalai, andaikan zalim terhadap pengasuhan anak yatim,
suatu hari nanti mati juga. Maka hati-hati jika hal yang kamu lakukan ini juga berlaku nanti kepada anak-anak yang kamu tinggalkan. Allah mengingatkan kepada yang mengasuh anak yatim agar hati-hati, agar benar-benar memperhatikan dengan baik, agar menunaikan haknya dengan baik. Karena suatu hari nanti jika engkau meninggalkan anakmu sendiri, bisa berlaku apa yang kamu lakukan itu. Jika kamu ingin anak-anak yang kamu tinggalkan nanti diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukan anak yatim dengan baik. Ini ringkasan komentar Ibnu Katsir terhadap An-Nisa ayat 9 ini. Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini juga dengan mengatakan bahwa ini adalah peringatan untuk wali-wali yang mengurus anak yatim, agar mereka tidak memperlakukan anak-anak yatim tersebut dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak suka. Berarti senada ayat ini diarahkan kepada orang-orang yang mengurus anak yatim. Imam As-Suyuti, seorang pakar tafsir juga, yang dalam tafsirannya sangat ketat memilih hadis-hadis yang akan dijadikan komentar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jubair qala lamma nazalat ayatul mirath qala an-nas inna lanatruku auladana di'afa. Jadi kalau Imam As-Suyuti mengomentari karena ini menyangkut tentang masa depan anak-anak yang akan kita tinggalkan. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun dari nukilan-nukilan tafsir tadi, ayat ini banyak bercerita tentang bagaimana mengelola atau mengasuh anak yatim, tetapi pesan yang ada di balik itu adalah bagaimana kita menyiapkan masa depan anak-anak kita yang akan kita tinggalkan. Ternyata pesannya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan kita tinggalkan itu tidak dalam kondisi lemah, tidak dalam kondisi yang dikhawatirkan, tidak dalam kondisi yang kalau kita tinggalkan orang akan abai kepada dia. Dia akan terlonta-lonta karena kelemahannya. Dia akan bergantung kepada orang-orang yang akan mengurusnya. Maka diperingatkan agar kita menyiapkan generasi penerus dalam kondisi siap, dalam kondisi kuat, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari sisi mentalnya, dari sisi ilmunya, dari sisi pendidikannya, dari sisi pengetahuannya, mesti kita siapkan dari awal, supaya kekhawatiran-kekhawatiran tidak akan terjadi. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi seputar komentar para mufassir tadi, bahwa ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi masih kecil, orang-orang akan membuatnya terabaikan, orang-orang bisa menzaliminya, orang-orang akan bisa mengutak-atik harta yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Maka Allah ingatkan agar kita menyiapkan anak-anak kita. Jika sewaktu-waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan generasi-generasi penerus, anak-anak, anak cucu kita yang masih lemah, yang masih kecil, tidak terlalu mengkhawatirkan, karena kita sudah berikan persiapan, kita sudah siapkan perbekalan, baik perbekalan ekonominya maupun perbekalan ilmu pengetahuannya, agar mereka juga bisa hidup dengan bekal yang kita siapkan itu. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, maka ini terkait dengan berbagai hal. Tentunya yang pertama, bagaimana kita mendidik mental anak-anak kita agar dia bisa hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat. Kita tidak boleh terlalu memanjakan anak-anak kita. Kita tidak boleh
terlalu mengekang anak kita di rumah saja, tetapi kita mesti mendidiknya dengan cara berkehidupan. Karena rahasia Allah adalah salah satunya batas umur. Kita tidak tahu akan sampai kapan kita bisa mengawal dan menemani anak kita menjalani kehidupan ini. Maka kita mesti siapkan mental mereka untuk menjalani kehidupan di sosialnya. Kemudian yang kedua, kita mesti juga menyiapkan perbekalan secara ekonomi. Jangan sampai anak-anak yang kita tinggalkan itu ketika kita sudah tidak ada, dia mengais ke sana ke sini sehingga tidak tahu kemana akan mengadukan nasibnya karena tidak ada perbekalan yang kita tinggalkan. Maka mesti kita juga bijak. Tidak tepat apa yang dicari pagi habiskan sore. Apa yang dicari hari ini cukuplah untuk malam saja, besok kita pikirkan, tidak bisa. Akan tetapi kita mesti juga merancang masa depan anak kita dari sisi kesiapan perbekalan perekonomiannya untuk melanjutkan kehidupan nanti. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membekali ilmu pengetahuan terhadap generasi penerus anak-anak yang sedang kita didik dan suatu hari akan kita tinggalkan. Pendidikan agama terutama, menanamkan akidah, jangan sampai kita tidak ada akidah tergadai. Jangan sampai ketika tidak lagi bersama kita, agama terabaikan. Jangan sampai ketika kita tidak lagi ada bersama anak-anak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, pesan saya kira pesan yang sangat urgen, sangat penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bagaimana kita tidak hanya dituntut untuk memperhatikan diri sendiri. Kita tidak hanya disibukkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mengejar bekal akhirat tapi tanpa memikirkan generasi-generasi penerus kita. Karena amanahnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus dalam kondisi lemah yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Bapak Ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, barangkali ini kajian singkat kita menjelang iqamah zuhur pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.